Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Kita bersyukur di hadapan Tuhan semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Yesus. Kami mau senantiasa terus memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan, sebab Engkau Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan padamu ya Allahku. Haleluya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau yang sungguh baik Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sebab Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
sama katakan mulut kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kami senang. Haleluya, haleluya Tuhan, kami mau bermazmur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh Kau memberikan kami Tuhan nafas baru, kekuatan baru, kesehatan baru Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena hanya Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah perlindungan kami Tuhan. Sepanjang hari Tuhan Kau memberikan penghormatan bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami masih beribadah Tuhan secara online Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan merasa kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Nama-Mu sungguh ajaib bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan, kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku, ku
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari bersama-sama kita mau katakan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, pendukung asa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama kita mau katakan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Amin Tuhan. berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, pendukung kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajak kau Tuhan, penuh kuasa, yang sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari katakan ajak kau Tuhan, pendukung kuasa, Tuhan, sanggup Engkau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. tak akan goyah. Ajak Engkau Tuhan, Ajak kau Tuhan, pendukung kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. tak akan goyah,
tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu mulia. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, nama-Mu ajaib, ajaib nama-Mu. Ajaib nama Tuhan, ajaib nama-Mu Yesus, ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, sepenuhnya kami serahkan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. tak akan goyah, Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ora papa sikara papa 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 ina tata 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 sikara papa 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 ora papa 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 sikara papa papa papa. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Glory haleluya. Shikara papa 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 papa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Shikara papa 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 papa. Ina tata tata tata. Shikara. Ora papa 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 papa. Shikara papa 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 papa. Ina tata tata tata. Ora papa 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 papa. Shikara papa papa papa. Ina tata tata tata. Shikara. Oh Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat beribadah. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kami minta sukacita itu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami minta sukacita yang dari surga itu ada dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kondisi keadaan ini tidak mengenakan, tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika ada sukacita yang dari Engkau Yesus, hidup kami penuh di dalam harapan, hidup kami penuh di dalam iman, dan hidup kami terus optimis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Engkau memberikan telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang murid, untuk taat melakukan perintah-Mu dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami siap untuk Kau taburi firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun minggu ini kita masih online ya, temanya masih PPKM ya, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi kita. Kita harus semakin sukacita di dalam Tuhan. Kita harus semakin percaya bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Walaupun kita beribadah ya di rumah kita masing-masing, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini yaitu konsep Allah tentang hal memberi. Konsep Allah tentang hal memberi. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita review sejenak untuk pengajaran minggu lalu ya, pembelajaran firman Tuhan kita minggu lalu yaitu tentang apa? Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Ya. Mendengar, percaya dan mendapatkan. Ketika kita mendengar firman Kristus ya, Amsal 10 ayat 17 katakan, ketika kita mendengar firman Kristus ya, iman kita timbul. Ketika iman kita timbul, rasa percaya kita itu ada, pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan, sehingga ketika kita melakukan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendapatkan yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Mendengar, percaya dan mendapatkan. Itu pengajaran kita, pembelajaran firman Tuhan kita minggu lalu, dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar konsep Allah tentang hal memberi. Ya, kita akan baca firman Tuhan Alkitab. Mungkin Bapak Ibu Saudara dari rumah bisa mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya, atau HP-nya atau tab sucinya ya. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Saya akan membacakannya dari sini dan Bapak Ibu Saudara akan menyimaknya dari rumah ya. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara ya, ketika Bapak Ibu Saudara menyimak firman Tuhan ini, sungguh-sungguh Bapak Ibu imani, sungguh-sungguh Bapak Ibu perkatakan dengan iman ya, karena firman Kristus ini ada kuasa ya. Amin Bapak Ibu. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, konsep Allah tentang hal memberi. Ya, di dalam iman Kristen, di dalam agama Kristen, hal memberi ini sudah sewajarnya ada. Mengapa seperti itu? Kalau kita membaca di Yohanes 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengajarkannya di dalam kehidupan Yesus Kristus, yaitu apa? Allah memberi kepada orang-orang yang percaya hidup yang kekal. Hal memberi, ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, di situ juga diajarkan, ya, hal memberi, mempersembahkan. Ada banyak macam-macam persembahan di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu digenapi oleh Yesus Kristus sendiri, anak Allah, Mesias itu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Hal memberi, Allah sudah memberikan teladan kepada kita untuk hal memberi. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, konsep Allah tentang hal memberi yang diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Ya. Di Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini dikatakan, diceritakan, ya, bahwa Tuhan Yesus ketika itu sedang berduduk, ya, di depan peti persembahan, ya, dan dia melihat, ya, bagaimana orang-orang kaya, apabila tertulis di Alkitab ini, bagaimana orang-orang kaya memberi dalam kelimpahannya. Dan ada satu janda yang miskin, ya, memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda ini, hatinya sangat tergugah. Hatinya melihat ada sesuatu yang berbeda, ya. Sehingga Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya, dan janda ini menjadikan objek pembelajaran tentang hal memberi yang diinginkan oleh Allah, ya. Jadi janda ini memberikan bukan dari kelimpahannya, tetapi apa yang dari kekurangannya, segala nafkahnya untuk Allah. Nah, kalau kita berpikir secara logika, ya, kita berpikir secara nalar, ya, mengapa Tuhan Yesus kok mengajarkannya melalui janda ini kepada murid-muridnya? Bukan orang-orang yang memberi dalam kelimpahannya, pasti dalam jumlah yang sangat besar, ya, tidak dalam jumlah yang sangat kecil. Tapi mengapa Tuhan Yesus memilih objek pembelajarannya itu janda ini? Kalau kita hitung-hitung 2 peser 1 duit itu apakah bermakna toh? Ya, untuk makan 1 hari saja. Ya. Tapi mengapa Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada murid-muridnya? Nah, ini yang berbeda, ya. Karena Tuhan ingin mengajarkan konsep Allah di dalam hal memberi, ya. Bukan Tuhan mengajarkan kondisi si janda ini miskin, ya. Oh, janda ini miskin, jadi dia perlu dikasihani, ya. Atau oh, janda ini
tidak memiliki apa-apa, atau orang kaya-kaya itu memberi yang wajar saja, ya wajar dia sudah memberi dari kelimpahannya, itu wajar sekali. Tapi janda ini berbeda, bukan seperti itu. Bukan karena status dia janda miskin, atau bukan karena Tuhan Yesus melihat orang-orang yang kaya memberi dalam kelimpahannya, itu bukan seperti itu ya. Tapi yang Tuhan Yesus ingin ajarkan dari kisah si janda miskin ini, itu ada dua, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang Tuhan ingin ajarkan ada dua. Di sini kalau kita membaca di Markus 12 ayat 41 sampai 44 di sini ya, janda ini memberi di dalam kekurangannya, memberi segala nafkahnya. Ayat 44 katakan, sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi janda ini memberi seluruh nafkahnya. Dan sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan ada dua. Yang pertama, memberi seluruh hidup dengan iman percaya. Tuhan Yesus tidak melihat karena kemiskinan janda ini sehingga dia berbelas kasih ya, bahwa oh ini janda ini menjadi pembelajaran untuk kamu. Bukan seperti itu, bukan status janda ini miskin. Atau juga Tuhan Yesus menyalahkan status orang-orang kaya tidak boleh menjadi orang kaya. Bukan seperti itu ya. Tetapi yang Tuhan lihat itu adalah janda miskin ini memberi seluruh hidupnya dengan iman dan percaya. Karena di ayat 44 dikatakan ya, janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya. Ini bukan hal yang gampang sekali Bapak Ibu yang dilakukan janda ini ya. Dia memberi seluruh nafkahnya ya. Dia memberi seluruh nafkahnya, dan hari berikutnya dia percaya Tuhan akan memeliharanya ya. Konsep hal memberi Tuhan Allah adalah memberi dengan iman percaya. Memberi di sini bukan berarti memberi dengan sebagian, tapi memberi dengan seluruh, yaitu hidup kita. Bukan hanya memberi sebagian harta kita, tidak. Bukan hanya kita memberi sebagian kepandian kita, tetapi Tuhan inginkan di dalam pembelajaran ini memberi seluruh hidup kita. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang-orang percayanya, Tuhan rindukan untuk kita meneladani Yesus Kristus. Dia tidak memberikan sebagian hidupnya kepada kita orang-orang percaya. Dia tidak memberikan sebagian kemampuannya, tapi dia memberikan seluruh hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosa orang percaya. Nah, konsep memberi ini yang Tuhan Allah inginkan dalam hidup kita. Memberi dengan iman percaya, memberi di dalam kehidupan kita, seluruh hidup kita ya. Jadi memberi bukan sebagian dari kelimpahan. Kalau dari kelimpahan itu sebagian ya. Tapi Tuhan tidak menuntut itu, tapi memberi seluruh hidup kita. Seperti janda miskin ini, dia memberikan seluruh, dan di situ ada iman. Tuhan inginkan kita anak-anaknya, orang-orang percaya, untuk memberi hidup kita. Bukan hanya harta kita, atau kepandian kita, atau kedudukan kita, tetapi Tuhan inginkan untuk kita memberi hidup kita, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan ya. Jadi bukan sebagian, tapi seluruh hidup kita. Jangan kita terjebak, aku memberi kepada Tuhan hartaku saja, tetapi ketika aku berbisnis, tetapi ketika aku hidup di dalam hal yang lain, itu bagianku.
Jangan seperti itu. Atau kita berpikir, ketika aku memberi pada saat aku berkelimpahan, tapi pada saat aku kekurangan, Tuhan maafkan aku tidak mau memberi. Bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan inginkan itu kita memberi seluruh hidup kita. Apa yang ada dalam hidup kita. Ya, baik waktu kita kelimpahan, baik pada waktu kita kekurangan, baik dalam kondisi waktu kita kondisi yang tidak enak, ya, tidak mengenakan bagi hidup kita, ya, waktu kita merasa terbatas hidup kita, waktu yang sangat sibuk sekali, ya, akan pekerjaan kita. Tuhan inginkan untuk kita memberi, membaca firman Tuhan, memberi waktu membaca firman Tuhan, memberi waktu untuk komunikasi dengan Tuhan, sesibuk-sibuknya kita. Ini hal yang memberi yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang kedua yang dapat kita pelajari, yaitu Tuhan tidak fokus dengan ukuran manusia. Ingat ya, Tuhan tidak fokus dengan ukuran manusia, namun Tuhan fokus dengan ukurannya sendiri, yaitu hati yang tulus mengasihi Allah. Tuhan tidak fokus dengan ukuran manusia. Secara ukuran manusia, janda ini tidak memberikan apa-apa. Dia tidak mempersembahkan apa-apa. Apa gunanya? 2 peser, 1 duit itu pasti lebih berguna di yang lainnya, ya kan? Tapi di sini Tuhan mengukur bukan dengan ukuran manusia. Secara ukuran manusia, janda ini tidak memiliki pengaruh apa-apa. Tapi secara ukuran Allah, janda miskin ini memberi lebih banyak. Mengapa? Karena dia tulus mengasihi Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan statusnya dia miskin, ya. Tuhan melihat janda miskin ini, tetapi bagaimana hatinya yang tulus mengasihi Allah. Ingat Bapak Ibu ya, pembelajaran firman Tuhan yang dulu pernah saya ajarkan tentang Abraham, kisah Abraham. Ya, kita bisa buka di Kejadian ya, Kejadian 22. Ya, kalau kita buka di Kejadian 22 itu menceritakan bagaimana Abraham ini melakukan perintah Tuhan yang sangat sulit sekali. Abraham ini kaya raya. Abraham sangat diberkati Tuhan. Abraham juga mengalami mujizat dari Tuhan. Yaitu apa? Dia dan istrinya tidak mungkin punya anak. Tapi Tuhan berfirman pada Abraham bahwa Abraham, kamu akan memiliki anak melalui Sarah. Dan memang Tuhan menepati janjinya. Dan Abraham memiliki anak dari Sarah, yaitu Ishak. Tetapi di Kejadian 22 ini, ya, Tuhan menguji Abraham. Tuhan menguji ketulusan Abraham. Ya. Di Kejadian 22 ayat 2, Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apabila Abraham memiliki opsi, ya, Tuhan, jangan ambil anakku, ambil saja hartaku, ambil saja budakku atau kambing dombaku yang lainnya, tapi jangan ambil anakku Ishak ini. Engkau yang berjanji Tuhan. Tetapi apa yang Abraham katakan?
dia tidak mengatakan apa-apa kepada Tuhan. Di ayat 8 ya, dituliskan, sahut Abraham di ayat 8 ya Bapak Ibu Saudara, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di ayat 9 katakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Abraham tidak menjawab, Tuhan jangan ambil anakku, ambil saja hartaku Tuhan, ambil saja yang lain. Tidak. Tapi Abraham taat melakukan perintah Tuhan. Dia tulus memberi untuk Allah. Dia tulus memberi untuk Allah. Dia berikan anaknya Ishak. Sebagai seorang ayah, dia pasti hatinya gundah gulana, hatinya kacau, tetapi dia memilih untuk taat pada Tuhan. Dia memberikan dengan tulus apa yang diminta Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, jangan kau sembelih anakmu. Abraham memiliki hati yang tulus memberi. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak fokus dengan ukuran manusia. Dia memiliki ukuran takarannya sendiri, yaitu hati yang tulus, seperti Abraham lakukan. Ya. Tuhan rindukan untuk kita memiliki hati yang tulus mengasihi Allah. Ketika kita memberi persembahan kita, kita memberi persepuluhan kita memberi hidup kita memberi kekuatan kita, kemampuan kita. Ketika Tuhan minta itu, mari kita memberi dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Allah. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan konsep Allah. Kita memberi bukan karena kita melakukan agamawi kita. Kita memberi bukan karena kita melakukan itu dorongan yang karena kata hamba Tuhan seperti ini, kata pendeta itu seperti itu. Tidak. Tapi mari kita memberi dengan hati yang benar-benar mengasihi Allah. Kita memberi dengan iman percaya kita bahwa Allah memelihara kita. Kita memberi dengan hati yang tulus mengasihi Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk memberi waktu kita. Mungkin kita mudah ya memberi harta kita, mungkin kita mudah memberikan kemampuan kita, tapi sudahkah kita memberi waktu kita kepada Tuhan Allah? Tuhan inginkan untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan inginkan untuk kita setiap hari datang kepadanya, memberikan waktu kita kepada Allah, berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara melihat video ini, video ibadah ini, imani itu juga. Katakan pada diri kita bahwa Tuhan Allah Roh Kudus, aku ingin merubah konsep hidupku. Aku ingin memberi dengan iman percaya. Aku ingin memberi
Mari Bapak Ibu, saya ajak. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan dengan ukuran manusia, tetapi dengan ukuran Tuhan. Maukah Bapak Ibu, Saudara, untuk melakukan perintah ini? Maukah Bapak Ibu Saudara untuk melakukan firman ini? Ini adalah konsep Allah di dalam hal memberi. Karena Allah sudah memberi anaknya, Yesus Kristus Tuhan, mati di atas kayu salib, sehingga kita mendapatkan kehidupan kekal itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akhiri untuk khotbah pada pagi hari ini. Saya undang untuk worship leader dan singer maju ke depan. Kita akan pujikan ajaib Kau Tuhan. Shikara Papa. Oh haleluya. Shikara Papa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Engkau Allah yang ajaib. keadaanku. Dalam tangan-Mu Hingga kami seluruh hidupku kami Tuhan. tak akan goyang Kembali Tuhan. Oh Yesus. selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Akan goyah Tuhan. Tak akan goyang selamanya. Akan goyah Tuhan. Tak akan goyang. Shikara Papa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus, kami mengambil keputusan Tuhan untuk kami mau menaati perintah-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan iman percaya kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang tulus mengasihi Engkau. Kami tahu, kami sadar, kami tidak akan mampu itu. Kami minta Roh Kudus pertolongan-Mu untuk kami dapat melakukan perintah-Mu itu Tuhan. Shikara Papa, hinatata, shikere. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan video ibadah ini, Tuhan mengasihi kita semua. Dia sudah mengajarkan terlebih dahulu memberi, dan Dia ingin untuk kita meneladaninya, memberi kepada Tuhan. Memberi bukan hanya sekedar harta kita, bukan hanya sekedar kemampuan kita, bukan hanya sekedar apa yang ada pada kita, tapi seluruh hidup kita.
Seperti kisah Abraham. Abraham taat ketika Tuhan meminta. Abraham taat melakukan perintah Tuhan ketika Tuhan meminta untuk memberikan anaknya, Ishak. Allah Roh Kudus, berikan kami hati yang memberi untuk mengasihi Engkau, Tuhan. Seperti Engkau telah mengajarkan kepada kami, seperti Engkau yang telah tunjukkan, Tuhan. Engkau telah teladankan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, apabila Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus Kristus mampu sanggup menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, saat ini juga terjadilah kesembuhan itu sesuai dengan imanmu. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kegagalan dalam perekonomian karena kondisi saat ini, ketika Bapak Ibu Saudara mau mempercayai bahwa Yesus berkuasa atas hidup Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mau melangkah melakukan perintahnya, percaya kepadanya, saat ini juga Tuhan berproses di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saat ini juga ada pergumulan dari Bapak Ibu Saudara yang mengalami terlilit hutang, atau Bapak Ibu Saudara mengalami kondisi dari perusahaan yang akan hancur. Saat ini juga, apabila Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudara, tiada mustahil bagi Tuhan Yesus. Bagian Bapak Ibu Saudara hanya mau percaya kepada Yesus Kristus. Terimalah mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini juga yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, saat ini percaya kepada Yesus Kristus. Terima roh sukacita damai sejahtera itu. Taati, lakukan perintah Tuhan, maka damai sejahtera itu ada di dalam Bapak Ibu Saudara, ada di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Hinata shike de Allah Roh Kudus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam kuat dalam hati kami Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk kami naati perintah-perintah-Mu ketika kami jatuh Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menegur kami untuk kami kembali bertobat kepada Engkau Tuhan, kepada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga bawa persembahan kami, persepuluhan kami Tuhan, dengan hati yang tulus mengasihi-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, dengan hati yang tulus mengasihi-Mu dan percaya kepada Engkau Tuhan. Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah kepada mereka-mereka yang memberi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Kita terima dengan iman berkat dan anugerah Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai maranta Kristus datang kembali. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.